Ahmad Burodi. Dan pemirsa, saat ini Basuki Cahayapurnama tengah memberikan keterangan seputar persidangan tentang dugaan penistaan agama yang berlangsung sejak tadi pagi. Dan kini kita langsung ikuti keterangan. 15 poin, ya, 15 poin yang menjadi keberatan dari Bapak Basuki Cahayapurnama karena memberikan keterangan tidak benar dan fitnah pada persidangan. Izin saya bacakan. Keberatan pertama, Bapak Basuki Cahayapurnama keberatan dengan keterangan saksi Irena mengenai tuduhan penodaan agama yang dilakukan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama pada saat doorstop di Balai Kota, kantor DPP Nasdem, dan juga pada e-book yang berjudul Merubah Indonesia dan pada video YouTube di Pulau Seribu. Keberatan kedua, saksi Irena hanya mengambil kalimat pada Bapak Basuki Cahayapurnama sepenggal-sepenggal, tidak utuh, yaitu pada kalimat jangan percaya sama orang. Faktanya orang di sini yang dimaksud oleh Bapak Basuki Cahayapurnama bukan ulama, melainkan oknum politisi yang kerasukan roh kolonial. Ketiga, Bapak Basuki keberatan dengan pernyataan saksi Irena yang menyatakan bahwa Bapak Basuki menafsirkan sendiri Al-Maidah 51. Faktanya, pada buku e-book Bapak Basuki Cahayapurnama berjudul Merubah Indonesia, jelas tertulis pada setelah saya tanyakan teman-teman termasuk Gus Dur. Di situ tertulis seperti itu. Dan Bapak Basuki Cahayapurnama tidak pernah mengkritisi kitab suci Al-Quran. Keempat, pada keterangannya di BAP nomor 11, saksi Irena mengatakan cerminan kebencian Bapak Basuki Cahayapurnama terhadap agama Islam. Hal itu jelas tidak benar dan fitnah. Sebab faktanya adalah orang tua angkat Bapak Basuki Cahayapurnama beserta saudara angkatnya Muslim yang notabene sangat Muslim yang taat, pasti sangat marah dan sedih. Sebagaimana yang sudah diungkapkan pada nota keberatan Bapak Basuki Cahayapurnama pada sidang yang lalu. Selain itu, sampai sekarang di rumah Bapak Basuki di Belitung masih ada kotak sumbangan untuk membangun masjid. Karena Bapak Basuki dipercaya untuk itu. Dan juga Bapak Basuki menyumbang bangunan masjid dari uang pribadi. Kelima, keberatan pernyataan saksi Irena yang menyatakan soal iman dan sembahyang adalah cermin kebencian Bapak Basuki kepada agama Islam. Faktanya adalah konteks pembicaraan Bapak Basuki adalah soal PNS dan kedudukan Bapak Basuki sebagai gubernur atau pejabat, di mana pada saat itu Bapak Basuki menyampaikan untuk apa mengaku punya iman dan sembahyang kalau kita melanggar sumpah jabatan. Jangan mengaku punya iman kalau masih korupsi. Makanya saya tunjukkan cara beriman yang baik. Keenam, saksi Irena tidak mau menjawab saat ditanya pendapatnya mengenai adanya partai berbasis Islam yang mendukung calon non-Muslim. Ketujuh, keberatan atas kalimat saksi Irena yang mengatakan Bapak Basuki memakai pidato di Kepulauan Seribu sebagai kampanye terselubung. Faktanya itu adalah kunjungan kerja dan tidak ada kampanye. Kedelapan, keterangan saksi Irena pada BAP-nya nomor 13 mengenai gangguan nyata terhadap kultur NKRI. Faktanya adalah justru Bapak Basuki sangat mendukung kesatuan NKRI dan terlihat dalam bukunya, ya, bisa dilihat pada halaman 40. 9, saksi Irena menerangkan bahwa yang hadir di Pulau Seribu semua adalah anak buah Bapak Basuki dan nelayan yang dapat ikan kerapu. Sehingga semua tepuk tangan dan tertawa. Faktanya yang hadir di sana adalah tokoh masyarakat, anggota DPR RI, para nelayan yang tidak ikut membudidayakan. Justru kedatangan Bapak Basuki ke Pulau Seribu karena pada tahun 2014 hanya satu orang yang sukses ikut program pembudidayaan ikan kerapu. Juga tahun 2015 hanya satu orang, hingga tahun 2016 Bapak Basuki mengajak dari Sekolah Perikanan untuk datang ke Pulau Seribu. 10,
Bapak Basuki keberatan dengan saksi Irena yang mengatakan jangan harap Yesus turun di akhir zaman. Menurut Bapak Basuki, itulah harapan orang Kristen yang janji Yesus Kristus yang belum digenapi. Ke-11, Bapak Basuki juga keberatan dengan saksi Irena yang mengatakan di Bible ada bilang orang Islam sesat atau domba yang hilang. Ke-12, Bapak Basuki keberatan terhadap anggapan saksi Irena bahwa Bapak Basuki ada kampanye di Kepulauan Seribu dan Bapak Basuki mengatakan, pilihlah saya. Faktanya, Bapak Basuki mengatakan, jangan pilih saya. Ke-13, Bapak Basuki tidak pernah meminjamkan Monas untuk perayaan Paskah sebagaimana yang disebutkan saksi Irena. Selama menjadi gubernur, Bapak Basuki untuk perayaan keagamaan di Istiqlal, katedral, atau lapangan banteng itu sesuai dengan ketentuan Perpres dan Bapak Basuki hanya menjalankan aturan saja. Ke-14, Bapak Basuki tidak pernah mengubah aturan seragam sekolah dan meniadakan pakaian muslim dan muslimah. Justru Bapak Basuki membuat program untuk memberikan dana sebesar Rp600.000 untuk kepentingan seragam tersebut. Sampai sekarang semua sekolah SD, SMP, SMA masih memakai seragam muslim atau muslimah, sehingga keterangan saksi Irena ini bisa dikategorikan sebagai fitnah. Ke-15, soal Bapak Basuki yang membongkar masjid dan tidak membangunnya kembali, hingga saat ini sebagaimana diterangkan saksi Irena di persidangan, faktanya adalah Bapak Basuki tidak pernah merubuhkan masjid dan tidak dibangun lagi. Yang ada justru jika mau membangun masjid baru, maka harus merubuhkan masjid yang lama. Namun, soal belum dibangun hingga saat ini itu hanya terkait tender yang belum selesai. Atas dasar keberatan Bapak Basuki tersebut, pada keterangan saksi Irena yang tidak benar, melalui tim penasihat hukum meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu. Atas permintaan tim penasihat hukum tersebut, dalam persidangan majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkannya. Dan kemudian atas keterangan saksi Irena tersebut, melalui tim pengacara, Bapak Basuki akan melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya dengan dasar fitnah. Saksi terakhir yaitu dari saudara Wiliudin Dhani. Ya, dari keterangannya ini juga ada yang keterangannya tidak benar dan sangat tidak benar, dan ini sudah dimintakan untuk ditunda keterangannya sampai persidangan berikutnya dengan menghadirkan penyidik. Jadi akan dihadirkan sidang berikutnya 2 orang polisi penyidik verbalis. Karena saksi Dhani ini dia menyalahkan penyidik katanya yang salah ketik. Padahal di laporannya dia menyatakan bahwa dia melaporkan pidato Pak Ahok yang di Pulau Seribu itu tanggal 6 September. Dan padahal pidato itu tanggal 27 September. Jadi sebelum kejadian pidato yang 27 September, 6 Desember dia udah membuat laporan. Satu, soal tempusnya. 6 September. Ya. Yang kedua, soal tempus, soal tempus, soal lokusnya. Dia bilang kejadiannya itu, pidatonya itu adalah di Bogor. Tegalega, Bogor. Padahal semua orang tahu kejadiannya itu adalah di Pulau Seribu. Karena ini kita minta kepada hakim untuk mempersoalkan dulu laporan ini. Karena ini bisa juga berarti laporan palsu, ya. Dan ini sehingga kita tidak mau mengajukan pertanyaan sebelum masalah ini clear. Nah, karena itulah hakim berembuk, ya, bermusyawarah dan memutuskan pertanyaan dihentikan dulu, dilanjutkan minggu depan sidang tanggal 17 ya Januari ya dengan mendatangkan 2 polisi. Nah, Polres Bogor dan saksi Dhani ini mencoba berbohong tadi. Pada waktu dipersoalkan mengenai soal waktunya,
dia bilang bahwa dia katanya sudah maghrib dan ngantuk. Nah, padahal pemeriksaan itu jam 11 pagi. Dengan demikian alasannya adalah mengada-ngada. Dan ini nanti akan kita pertanyakan kepada penyidik masalah ini. Dan dia, iya. Dan untuk ini dia menyalahkan polisi, oleh karena itulah makanya minggu depan berikutnya akan dikonfrontir dengan 2 penyidik. Saya ingin luruskan tadi dari pernyataan terakhir bahwa setelah kita kemudian memberikan satu bantahan terhadap beberapa keterangan saksi dari Irena, penasihat hukum itu meminta kepada majelis hakim, bukan kepada JPU, tapi meminta kepada majelis hakim untuk menerbitkan surat penetapan terhadap keterangan seorang saksi yang kami kualifikasi sebagai saksi palsu, memberikan keterangan palsu, tidak di bawah sumpah yang tidak benar. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, Sur. Ya, demikian tadi keterangan dari sejumlah kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Tadi seperti yang sudah kami beritahukan bahwa Basuki Cahayapurnama keluar dari ruang sidang pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa keberatan yang tadi disebutkan oleh kuasa hukum terhadap keterangan dari saksi Irena yang menyebutkan bahwa saksi Irena terlalu banyak mengambil kalimat sepenggal-penggal sehingga kemudian salah interpretasi, dan kemudian juga ketika itu juga Ahok menyatakan bahwa pidato di Kepulauan Seribu bukan dalam untuk kapasitasnya sebagai calon gubernur, yaitu sebagai kampanye, tapi untuk kunjungan kerja. Dan tadi juga kemudian kuasa hukum juga menetapkan bahwa akan melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan saksi yang memberikan keterangan palsu. Begitu juga tadi juga kuasa hukum juga meminta kepada majelis hakim untuk melakukan langkah hukum kepada saksi hari ini yang diduga atau dinilai membuat keterangan palsu, dan majelis hakim akan mempertimbangkan hal itu. Dan informasi selanjutnya, sidang berikutnya akan dilangsungkan pada hari Senin 17 Januari mendatang dengan menghadirkan 2 saksi dari pihak kepolisian. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Berita 1 News Channel. Sampai jumpa.